Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini bersama Pak Samuel Snudin, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang dimensi 3. Yang kita akan pelajari pada dimensi 3, secara khusus kita akan membicarakan tentang jarak. Jarak pada bangun ruang. Di sini yang kita tentukan nanti, yang pertama, jarak titik ke titik. Kemudian yang kedua, jarak titik ke garis. Kemudian yang ketiga, jarak titik ke bidang. Kita mulai yang pertama, yaitu jarak titik ke titik. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, perlu kita memahami sedikit tentang konsep bagaimana jarak titik ke titik. Di sini kita lihat, misalnya diberikan dua buah titik sembarang, misalnya titik A dan titik B. Bagaimana menentukan jarak dua buah titik ini, yaitu titik A ke titik B? Di sini, untuk menentukan jarak titik A ke titik B, kita hubungkan dengan sebuah garis. Ini saya beri dengan garis kuning di sini. Garis kuning ini atau jarak titik A ke titik B ini merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Kita lihat lebih jelas di sini, titik A dan titik B dihubungkan oleh sebuah garis kuning. Sehingga garis kuning ini yang merupakan panjang ruas garis dari A ke B. Panjang titik A ke titik B atau jarak titik A ke titik B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Di sini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Seperti kita lihat dalam gambar kubus ini, dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanyakan, tentukan jarak yang pertama titik A ke titik C. Jarak titik A ini ke titik C ini. Jarak titik A ke titik C, berarti di sini, kalau kita hubungkan dengan sebuah garis ini yang dinamakan dengan diagonal sisi pada ruang kubus, bangun ruang kubus. Kemudian yang kedua, jarak titik A ke titik G, A ke G. A ke G ini, kalau kita hubungkan dengan sebuah garis, di sini A ke G ini, garis yang merah muda ini dinamakan diagonal ruang pada kubus. Kemudian yang ketiga, jarak titik A ke tengah-tengah bidang ini, bidang E, F, G, H. Di sini kita beri titik P. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat satu persatu di sini. Jarak titik A ke titik C. Ya. Di sini kita sediakan sebuah kubus ini, atau kita gambar sebuah kubus, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang rusuknya tadi, A cm. Di sini juga boleh A cm, di sini A cm. Karena panjang rusuk pada kubus itu semuanya sama panjang. Jarak titik A ke titik C. Untuk menjawab ini, kita hubungkan kedua titik ini, titik A dengan titik C, oleh sebuah garis. Kita hubungkan. Ya. Ruas garis AC. Ruas garis AC itu merupakan jarak titik A ke titik B. Nah, berapa panjangnya? Kita lihat. Setelah kita menghubungkan titik A dengan titik C dengan sebuah garis, di sini terdapat beberapa segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku A, B, C dengan segitiga siku-siku A, D, C. Siku-sikunya di sini di B dan di titik D. Kita ambil salah satunya. Di sini tadi segitiga A, B, C, siku-sikunya di B. Untuk mencari panjang AC, saya angkat keluar dia supaya lebih mudah kita menghitungnya.
Di sini titik A, di sini titik B, dan di sini titik C. Siku-sikunya tadi di B. Panjang AB tadi sama dengan A cm. BC juga sama dengan A cm. Sekarang, bagaimana menentukan panjang AC? Untuk menentukan panjang AC, kita harus tahu konsep dari triple Pythagoras. Karena ini segitiga siku-siku. Ya, konsep triple Pythagoras yang pernah sudah kita dapat, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Kalau saya teruskan, sisi miringnya di sini adalah AC, sisi siku-sikunya adalah AB dengan BC. Berarti sini AC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sekarang kita gunakan konsep ini untuk menentukan panjang AC. Ya, sekarang kita lihat. Ini AC kuadrat ini sama dengan panjang AB tadi sama dengan A cm. Di sini berarti A kuadrat ditambah dengan BC-nya juga tadi A, berarti A kuadrat. Sehingga di sini AC kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. Kan dari sejenis bisa kita jumlahkan, yaitu sama dengan 2A kuadrat. Kemudian AC ini sama dengan AC sama dengan kuadratnya kita pindah ke ruas sebelah menjadi akar pangkat 2 dari 2A kuadrat. Akar pangkat 2 dari 2A kuadrat. Sehingga AC ini sama dengan, bisa kita buat bentuk lain di sini. Akar 2A kuadrat ini sama dengan akar 2 dikalikan dengan akar A kuadrat. Akar 2 dikalikan dengan akar A kuadrat. Ini kuadrat dengan akar habis, sisanya AC sama dengan akar 2 dikalikan dengan A. Atau AC sama dengan A akar 2. AC sama dengan A akar 2. Jadi, panjang ruas garis AC ini sama dengan A akar 2 cm. Sehingga, jika kita ganti A ini, misalnya saya ganti panjang A. Panjang ini, saya ganti misalnya panjang rusuknya sama dengan 8 cm. Maka panjang AC di sini, maka panjang AC-nya ini sama dengan, kita gantikan di sini kan tadi A akar 2, maka A-nya kita ganti dengan 8. Berarti 8 akar 2 cm. Itu panjang diagonal sisinya atau jarak dari titik A ke titik C. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang berikut, jarak titik A ke titik G. Jarak titik A ke titik G. Di sini, sebelum kita menentukan jarak titik A ke titik G, kita hubungkan titik A dengan titik G dengan sebuah garis. Ini, setelah kita hubungkan, kita lihat bagaimana jarak dari titik A ke titik G. Di sini kita lihat dalam bangun ruang kubus ini, terlihat segitiga siku-siku, ACG. Ini saya buat di sini. Jarak titik A ke titik G ini, kita lihat. Dari sini tadi setelah kita hubungkan dengan sebuah garis, ini dari titik A ke titik G, kita lihat segitiga ACG, siku-sikunya di C. Kalau saya angkat keluar bangun ini, segitiga ini keluar supaya mudah untuk
Kita cari panjangnya, jarak dari titik A ke titik G. Di sini A, di sini C, kemudian di sini G. Siku-sikunya tadi di C. Sekarang kita bisa lihat panjang AC tadi sudah kita dapat. Panjang AC tadi sama dengan A akar 2. Berarti sini A akar 2 cm. Kemudian panjang CG. Panjang CG tadi sama dengan A cm. Ini. Panjang AC tadi A akar 2 cm, yaitu diagonal sisi tadi. Kemudian panjang CG sama dengan A cm. Sekarang, bagaimana menentukan panjang AG atau jarak dari titik A ke titik G? Tetap kita menggunakan triple Pythagoras. Kalau kita gunakan triple Pythagoras, berarti di sini AG kuadrat, kuadrat sisi miring, sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Berarti AC kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Ditambah dengan CG kuadrat. Ya. Sehingga di sini AG kuadrat ini sama dengan AC-nya tadi sama dengan A akar 2 kuadrat ditambah CG-nya tadi sama dengan A, berarti A kuadrat. Sehingga dari sini kita lihat AG kuadrat ini sama dengan A akar 2 kuadrat, berarti A kali A sama dengan A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan tetap sama dengan 2. Ditambah A kuadrat. Sehingga di sini AG kuadrat ini sama dengan 2A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Sehingga AG kuadrat ini sama dengan 2A kuadrat tambah A kuadrat kan sama dengan 3A kuadrat. Sehingga di sini AG sama dengan akar pangkat 2 dari 3A kuadrat. Dari sini kita lihat AG ini sama dengan akar dari 3A kuadrat itu kita bisa tulis dalam bentuk yang lain, yaitu akar 3 dikalikan dengan akar A kuadrat. Sehingga ini sama dengan akar 3, akar A kuadrat ini habis. Ini sisanya A. Sehingga AG sama dengan A akar 3. AG sama dengan A akar 3. Berarti jarak titik A ke titik G ini sama dengan A akar 3, di mana A itu merupakan panjang rusuk tadi. Sehingga AG pada bangun ruang kubus ini merupakan diagonal ruang. Sehingga panjang setiap diagonal ruang pada kubus itu sama dengan A akar 3. Kita misalkan panjang rusuk kubus, misalnya. Kita misalkan panjang rusuk kubus sama dengan 8 cm. Maka jarak titik A ke titik C ini sama dengan 8 akar 3. Kita tinggal ganti A-nya dengan 8. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Jarak titik A ke pertengahan bidang EFGH. Kita kembali ke gambar tadi, gambar kubus tadi. Di sini dia katakan jarak titik A ini ke pertengahan bidang EFGH. Berarti perlu kita gambar. Kita buat diagonal EG. Kemudian FH. Ya. Pertengahan dari bidang EFGH, misalkan kita beri titik P.
Misalnya kita beri titik P. Maka di sini yang kita cari jarak titik A ini ke pertengahan ini. Berarti kita hubungkan dengan sebuah garis antara titik A dan titik P. Kita lihat di sini. Ini kausa RC sini. Supaya lebih jelas gambarnya. Ya. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik P ini. Kalau kita lihat dari kubus ini dari bangun ini tadi yang terjadi adalah ada segitiga AEP, sehingga mudah kita untuk menghitungnya. Segitiga AEP ini merupakan segitiga siku-siku, yaitu siku-sikunya di E. Ya, kita buat seperti tadi. Kita angkat dari gambar ini, kita angkat dari kubus ini, kita angkat keluar. Kita angkat keluar supaya mudah untuk menghitungnya. Ya, ini gambarnya. Di sini di sini titik A, di sini titik E, di sini titik P. Siku-sikunya di E. Sekarang kita lihat panjang AE ini sama dengan A cm. Panjang AE sama dengan A cm. Panjang EP kita lihat panjang EP ini setengah dari panjang EG. Lihat, panjang EP ini sama dengan setengah dari panjang EG. EG tadi merupakan diagonal sisi. Ini. EG tadi merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi tadi panjangnya A akar 2 karena AC tadi A akar 2. AC ini kan dia sejajar dengan EG. AC-nya tadi sama dengan A akar 2, berarti EG-nya juga sama dengan A akar 2. Berarti di sini EP sama dengan setengah EG, berarti setengah dari A akar 2. Setengah dari A akar 2. Berarti EP sama dengan setengah A akar 2. Berarti sini setengah A akar 2. Setengah A akar 2. Sekarang kita lihat. Kita cari panjang AP. Panjang AP itu merupakan sisi miring. Kita tetap menggunakan triple Pythagoras. Berarti AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah dengan EP kuadrat. Berarti ini sama dengan AE-nya tadi sama dengan A kuadrat tambah EP-nya sama dengan setengah A akar 2 dikuadratkan. Ini sama dengan A kuadrat tambah setengah dikuadratkan kan sama dengan 1/4. A kali A sama dengan A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan sama dengan 2. Sehingga di sini 4 dengan 2 habis, di sini sisa 2, di sini 1. Sehingga di sini A kuadrat ditambah dengan ini kan sudah habis tadi. Berarti sama dengan setengah A kuadrat. Setengah A kuadrat. Ini, A kuadrat tambah setengah A kuadrat. Berarti AP kuadrat ini sama dengan, kalau kita samakan penyebutnya di sini, kita lihat, kita samakan penyebutnya dengan 2. Berarti sini di sini kita lihat kita samakan penyebutnya dengan 2. Di sini kan A kuadrat. Berarti kalau kita samakan penyebutnya berarti 2A kuadrat per 2 ditambah A kuadrat per 2. Ini sama dengan 2A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat per 2. Ini AP kuadratnya. Bisa kan? AP kuadrat sama 3A kuadrat per 2. Sekarang AP ini sama dengan akar pangkat 2 dari 3A kuadrat per
Ini 3A kuadrat per 2. Ini kita bisa tulis masing-masing. AP sama dengan akar 3A kuadrat per akar 2. Ini AP sama dengan akar 3A kuadrat per akar 2. Ya, kita sambung dari sini. Berarti AP ini sama dengan, kalau kita lihat ini, akar 3A kuadrat. Akar 3A kuadrat berarti ini sama dengan akar 3 dikalikan dengan akar A kuadrat per akar 2. Sehingga ini habis, sisanya A akar 3 per akar 2. Kita rasionalkan. A akar 3 per akar 2 kita rasionalkan dikali dengan akar 2 per akar 2. Sehingga di sini A akar 3 dikalikan akar 2 sama dengan A akar 6. Akar 2 dikalikan akar 2 sama dengan akar 2 dikuadratkan. Berarti sama dengan 2. Sehingga di sini AP sama dengan setengah A akar 6. Jadi jarak antara titik A ke pertengahan bidang EFGH ini sama dengan setengah A akar 6. Bagaimana, bisa mengerti? Ya, mudah kan? Oke. Dari sini, semoga apa yang saya jelaskan dapat anak-anak mengerti. Dan kalau belum mengerti, tinggal tanya ke Pak Guru atau ke saya, sehingga dapat saya jelaskan kembali. Kiranya sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat mengerti. Terima kasih atas perhatiannya.